Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita CNBC Indonesia. Jakarta, pemerintah Indonesia memastikan mendatangkan pesawat tempur Rafale buatan Prancis. Hal ini diungkapkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada pekan lalu. Indonesia dan Prancis secara resmi menyepakati aktivasi kontrak pembelian 6 dari total 42 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation. Kesepakatan itu merupakan satu dari 4 kesepakatan yang diteken dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florent Parly. Nilai kontrak pembelian 42 unit pesawat Rafale itu disebut-sebut 8,1 miliar AS dolar atau sekitar 116 triliun rupiah kurs 14.350 rupiah US dollar. Tidak hanya itu, Amerika Serikat berencana mengundang Indonesia untuk membeli jet tempur F-15. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat melalui keterangan tertulis mengizinkan penjualan jet F-15X kepada Indonesia. Potensi penjualannya mencapai 36 unit. Total penjualan itu ditaksir bernilai 9,5 miliar AS dolar ditambah dengan peralatan lainnya senilai 4,4 miliar AS dolar. Jadi totalnya sekitar 14 miliar AS dolar atau sekitar 200 triliun rupiah. Sehingga, jika ditambahkan dengan pembelian 42 Rafale, totalnya mencapai 316 triliun rupiah. Pembelian ini dilakukan tahun ini tentunya akan berdampak signifikan ke transaksi berjalan Indonesia, current account, sebab nilai impor akan membengkak. Hingga Desember 2021 lalu, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus dalam 20 bulan beruntun. Hal ini menjadi pemicu utama surplus transaksi berjalan senilai 4,5 miliar AS dolar atau 1,5% dari produk domestik bruto PDB di kuartal 3 tahun 2021. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS sepanjang tahun 2021 nilai impor Indonesia mencapai 196,2 miliar AS dolar, dengan ekspor sebesar 231,54 miliar AS dolar. Artinya ada surplus sebesar 35,34 miliar AS dolar pada tahun lalu. Di tahun ini, surplus neraca dagang diperkirakan akan menurun. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede melihat ada 2 faktor yang akan mempengaruhi neraca dagang Republik Indonesia di 2022, yakni terkait nilai tukar dolar Amerika Serikat dan kinerja ekonomi Cina hingga perkembangan COVID-19. Joshua mengatakan dolar Amerika Serikat yang berpotensi menguat di tahun ini akan membatasi kenaikan harga komoditas. Sementara surplus yang dicatat pada tahun lalu sebagian besar akibat tingginya harga komoditas. Kalau kita lihat historikalnya dolar Amerika Serikat berbanding biasanya berhubungan terbalik dengan komoditas, tentunya akan membatasi tren harga komoditas global ke depannya, kata Joshua kepada CNBC Indonesia pertengahan Januari lalu. Penurunan surplus perdagangan tersebut diprediksi akan membuat transaksi berjalan kembali defisit sekitar 0,7% hingga 0,8% dari PDB. Dari sisi current account masih di bawah normal, tahun ini kita perkirakan defisit 0,7% sampai 0,8% dari PDB, artinya masih di bawah normalnya biasanya di kisaran 2% hingga 3% dari PDB, tambah Joshua. Seandainya pembelian pesawat tempur senilai lebih dari 300 triliun rupiah tersebut dilakukan di tahun ini, defisit tersebut tentunya bisa melebar lagi. Transaksi berjalan yang kembali defisit akan memberikan tekanan bagi rupiah. Semakin besar defisit, tekanan juga bisa semakin kuat. Namun, pembelian pesawat tersebut tidak dilakukan sepenuhnya di tahun ini, sehingga tidak akan membebani current account dengan signifikan.